Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di channel Nurwanda Munggaran. Dan di video kali ini kita akan update progres untuk Daihatsu TAP yang sudah sangat lama sekali terbengkalai. Kemarin-kemarin itu ada beberapa masalah yang timbul di Daihatsu TAP F70 nya saya. Yang pertama itu saya ada rembes oli di bagian depan. Nah, kalau misalkan parkir apalagi lama itu ada tetesan oli lumayan agak banyak. Yang kedua adalah AC-nya yang mati. Di head unit itu ketika digeser saklarnya itu nggak hidup sama sekali, jadi mati total. Yang ketiga itu ampere bensinnya nggak naik, walaupun udah isi full tapi tetap aja dia di bawah ampernya. Nah, yang terakhir itu masalah interior, kita akan reparasi sedikit-sedikit dan semuanya akan coba saya lakuin sendiri. Oh iya, lupa teman-teman, satu lagi nih, kaki-kaki pernya udah agak nggak enak, jadi nanti kita akan setel lagi pernya, dan mungkin kalau misalkan ada yang perlu diganti ya mungkin kita akan ganti. Nah, itu dia, kita akan progres 5 hal itu, karena teman-teman tahu sendiri nih, tapnya saya itu masih mengkhawatirkan. Tetap ikuti video ini sampai beres. Teman-teman, kita udah belanja nih ya, belanja oli, belanja filter oli, packing juga hasil. Ini kita pakai Meditran ya, dari Pertamina, Meditran SX. Kita akan bongkar sama-sama TAF GT kita nih. Nah teman-teman, ini adalah progres untuk ganti oli. Nah, ini udah dibongkarin semua nih baut-bautnya sama Henry. Nah, ini kita tinggal buka karternya ya, karternya. Nah, ini agak lumayan sulit juga untuk buka karter karena ini saya itu udah agak lama nggak ganti oli. Nah, ini jadi agak sulit nih, lem-lemnya masih nempel mungkin ya, jadi agak sulit ini buat bongkarnya. Ini masih kita bongkar. Nah, kenapa saya putuskan untuk dibuka dan diganti? Karena kemarin itu kita banyak netes olinya. Nah, tadi dicek, nah mungkin dari sealnya ada yang udah nggak bener. Nah, makanya ini kita mau ganti nih. Ini udah beli tadi ininya apa? Packingnya. Nah, ini dia packingnya. Teman-teman, ini adalah oli bekasnya. Waduh, lumayan parah juga ya. Ini berarti berapa bulan nih saya nggak ganti. Saya terakhir ganti oli itu sekitar 5 bulan lah. Saya akan ganti. Ini tuh mesran ya, dulu itu saya pakai mesran. Nah, dan sekarang saya akan mau ganti nih. Saya mau coba pakai Meditran SX dari Pertamina. Teman-teman, ini baru aja beres buka karternya. Nah, ini karter F70. Nah, nanti kita akan ganti ini packingnya biar nggak rembes, karena ternyata rembesannya itu ada dari lubang-lubang ini nih. Baut-bautnya agak loncer juga, mungkin packingnya udah nggak bagus. Nah, ini nanti kita ganti nih, kita bersihin dulu. Nah, ini proses lepas packing yang lama nih. Emang udah jelek, Kak? Udah jelek ini. Oh, jadi mengakibatkan kebocoran ya, kebocoran pada oli. Nah, ini dibuka, nanti bersihin dulu nih, kita ganti packingnya sama yang baru yang tadi beli. Mudah-mudahan nggak ada bocor lagi. Nah, ini ya packingnya yang lama udah rusak. Sip. Nah teman-teman, ini karternya yang tadi dilepas kita mau bersihkan. Dan ini kita bersihkan itu pakai solar deterjen bubuk ya.
tuangkan Pertama gimana? solar ke dalam. Nah, ini solar biosolar ya. Biosolar masukin. Terus kemudian ini masukin itunya ya. Aktifkan semua. Semuanya masukin. Nah, ini kita tuangkan deterjennya. Nah, kita akan bikin si karter ini bersih. Biar teman-teman nih, mudah-mudahan nih kalau udah ganti oli, filternya juga diganti, ini nggak bocor lagi. Terutama yang kedua, ini tarikannya mudah-mudahan bisa lebih bagus. Nah, teman-teman, ini kita tadi udah beres bersihin kantornya dan kita mau ganti filter olinya. Ini kita coba buka filter olinya menggunakan kunci manual nih teman-teman nih. Masih pakai rantai nggak apa-apa ya, penting kebuka. Agak lumayan susah karena posisinya ruang posisinya itu sempit ya. Ini fokusnya ke sini. Nah, ini dia teman-teman nih. Nah, yang hitam ini. Nah, ini udah lepas ya teman-teman. Nah, ini filter oli yang lama nih. Ini nanti kita ganti sama filter oli yang baru. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah filter oli yang baru. Jadi kita akan ganti yang tadi sama yang ini. Nah, teman-teman, ini filter oli yang baru yang nanti mau dipasang ya, yang gantiin yang tadi yang udah lama. Nah, untuk masang filter oli ini ya, untuk kalau biasa sih ya, kalau misalkan kita bensin kan ini mesti diisi dulu sampai penuh, nah baru dipasang kayak gitu. Nah, tapi kalau solar sih, kalau saya sendiri, ini juga saran dari montir-montir senior, nah itu nggak perlu diisi dulu, kita udah aja ini gini, masukin, dipasang. Nah, udah dipasang, cuma nanti kalau begitu pas starter awal, itu kita nggak boleh gas dulu tuh, kita diamin dulu sampai indikator olinya mati. Nah, itu baru boleh digas karena untuk ngisi dulu ke sini. Nah, kita nanti akan coba pasang ya teman-teman ya. Tapi sebelum masang filter oli, ini kita mau beresin dulu karter oli yang ini nih. Nah, ini kita siapin dulu lemnya, di seal biar nggak rembes lagi. Nah, ini packingnya. Ini kan packing itu ada yang gabus, ada juga yang karet. Nah, usahain lah kalau teman-teman mau ganti itu pakainya yang karet biar agak kuat dan nggak rapuh. Kalau biasanya kalau pakai gabus itu gampang rapuh. Sebelum dipasang nih, ini sealnya ya, lemnya kita pasang dulu. Nah, ini dalam prosesnya, on proses. Lumayan agak susah ya bro ya. Susah. Harus kuat nekennya. Nah, proses pemasangan sealer udah mau beres nih teman-teman. Oh iya nih, ini tuh hitam ya. Tadi saya kan ngomong ini dibersihin, itu udah bersih, udah nggak ada oli lamanya. Cuman ini warnanya emang hitam, jadi kelihatannya masih ada olinya, padahal ini udah bersih banget. Nih. Nah, ini sealernya udah beres ya teman-teman. Tinggal kita pasang packingnya. Nah, nah ini udah bagus. Hati-hati nih masang packing teman-teman, karena rubah sedikit kebalik arah pun ini bisa gak cocok nanti. Ini tuh kayak yang simetris, bolongan ini kayak yang simetris, yang kiri yang kanannya kayak yang simetris. Padahal ini kalau kita ditarik itu agak beda sedikit. Jadi kalau misalkan salah kebalik, itu pasti nggak pas nantinya. Bolong-bolongnya ini tuh nggak pas. Makanya hati-hati dalam memasang packing. Nah, ini biar rata teman-teman. Harusnya sih pakai roller ya, cuman berhubung kita nggak prepare, ya kita pakai palu aja deh. Ini atasnya juga kita kasih sealer juga ya, biar nempel ke bagian atasnya. Ini harus rapi ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau nyoba buka sendiri tuh harus rata.
Nah mungkin yang kemarin punya saya itu bocor juga karena yang kemarin pasang awal itu dia nggak rata lemnya. Jadi di sini ada nempel, di sini agak nempel. Sedikit pun ada celah, oli bisa masuk karena tekanan dari atas itu nantinya ketika mesin hidup itu cukup besar. Nah ini udah beres ya, masang sealer, cuman belum rata. Nah, yuk bro yuk. Pak, iya bakal buka Bandung mobil mah. Usaha? Hah? Pamugi ya bener. Nah teman-teman ini udah beres ya sealernya, kita coba pasang. Ini harus ngolong lagi nih Henry nih. Kolong A. Oh. Ya teman-teman, ini proses pemasangan kantor. Pemasangan kantornya perlu 2 orang karena harus di ini. Ya hampir beres teman-teman. Mudah-mudahan tidak bocor teman-teman. Kantor udah rapi. Packing olinya juga udah dipasang, udah rapi. Nah dan tadi itu ada bener cek kopel, terus juga ada ini nih body transfer case yang nggak ada, tadi udah dipasangin, aman lah bagian bawah. Lanjut kita pasang olinya, kita tuang olinya. Nah teman-teman, kita lanjut nuang oli ini teman-teman nih. Ahen lagi nuangin oli. Aduh ini kita memprihatinkan ya. Kumaha cepengan? Sok. Ini kita pakai Meditran SX ya, Pertamina khusus untuk diesel. Bener Kita alatnya seadanya teman-teman, ini colongnya pakai Aqua. Untuk penggantian oli dan filter itu 6 liter ya. 6 liter. Lima jeung ieu. Lanjut ke masang filter olinya teman-teman. Ini ya teman-teman ya, agak ribet ya masangnya karena tempatnya juga sempit. Dan juga cara masangnya itu yang terbalik nih. Yang terbalik dari biasanya gitu. Nah, kita yang coba nih sama Ahen, diusahain lah. Ya teman-teman, oli udah dituangin, filter oli juga udah terpasang. Nah, mungkin progres pertama untuk servis sama ganti oli ini udah beres ya. Kita akan coba tes mesin. Nah dan nanti setelah tes mesin kita mau tes lagi olinya. Tadi itu masukin 6 liter ya, takutnya kurang atau gimana. Nanti mungkin setelah mesinnya nyala baru kita cek nah kedalaman olinya. Ini lagi masang dulu akinya karena tadi dilepas kan waktu pemasangan, waktu ganti spare part tadi akhirnya dicopot dulu. Nah, sekarang dia dipasang. Ups. Nah kita akan coba cek ya teman-teman ya, tes ya. Apinya udah pasang nih. Nah ini jangan dulu digas ya, karena tadi kita pasang filter olinya itu nggak pakai oli, jadi kosongan. Nah jadi usahain kita jangan gas dulu lah sampai indikator olinya mati sekitar 1 menit lah. Ya teman-teman, mungkin itu ya di video kali ini. Tadi kita udah servis sama ganti oli, filter, sama ganti packing di kantor. Kita lanjut besok deh ya untuk perawatannya. Mungkin besok saya mau ke ini dulu, ke tukang per untuk servis kaki-kakinya sama ngecek si subrekernya karena udah agak kurang enak. Nah dan sekarang udah sore, mungkin kita tutup dulu videonya. Terima kasih udah nonton video ini sampai beres. Dan terima kasih juga nih buat Ahen. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat Ahen. Terus juga terima kasih nih sama Kemenaker Republik Indonesia yang telah memberikan hibah
berupa bangunan untuk bengkel. Sebenarnya ini bengkel sepeda motor ya, tapi saya sendiri memaksimalkannya untuk bisa juga kita berkreasi untuk oprak-oprek mobil, terutama diesel. Nah, terima kasih sekali lagi telah nonton video ini sampai beres. Tetap ikuti channel ini untuk tahu progres selanjutnya dari Daihatsu TAF ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.